Saudara-saudari semua, salam. Kita melihat hari ini kitab 1 Raja-Raja pasal 5. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Kitab hari ini menerangkan tentang mendirikan bait suci dan juga melihat di antaranya di situ ada bantuan dari Tuhan. Di situ ada mengikuti Tuhan, ada pertolongan dari Tuhan. Pada saat kamu rela untuk mengikuti Tuhan dalam perjalanan itu semuanya sangat lancar. Seperti didengar seperti itu seharusnya. Ada benar, ada tidak. Kita mengikuti Tuhan, kita mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kalau itu adalah perintah dari Tuhan, itu akan lancar. Dan masalah di mana? Kadangkala kesulitan pada waktu kita mengikuti, ada pikiran kesulitan yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah serangan dari musuh-musuh. Dari awalnya kita tidak tahu. Seperti ayat pasal 5 juga demikian, kamu akan merasakan dalam segala sesuatu sangat lancar, tidak punya masalah. Mungkin masalah itu akan terjadi kamu bisa melihat setelah 20 tahun kemudian. Kemudian balik untuk berpikir, oh rupanya ada masalah. Di pasal ini dalam mengikuti Tuhan ada pertolongan dari Tuhan. Ayat pertama, Hiram Raja Tirus mengutus pegawai-pegawai kepada Salomo karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja mengganti ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Raja Tirus mengasihi Daud, mengasihi ayah Salomo, dan menjadikan sahabatnya, menjadi sahabat yang sangat lama. Di Samuel kedua, 2 Samuel, di situ terlihat di pasal kelima, di pasal 5 di situ Raja Tirus telah memberikan persediaan untuk mendukung Raja Daud. Mengapa begitu mengasihinya? Saya memeriksa mengapa ada persahabatan yang demikian. Di Kejadian 12, Abraham mempersembahkan Ishak, yaitu kasih bagaimana Tuhan mengasihi Ishak, yaitu yang sangat dikasihi, yang sangat berharga. Ya, di situ Tuhan menginginkan agar Abraham mengorbankan Ishak seperti Daud. Daud begitu mengasihi anaknya Salomo. Dari awal, Salomo mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang yang didapatin dari ayahnya ada padanya. Kemudian di sini dia mengutarakan permintaannya, menyampaikan pesannya kepada kepada Hiram. Di ayat ketiga dikatakan, engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka di bawah telapak kakinya, menyerahkan mereka.
itu adalah dalam mengikuti Tuhan, dan sekarang saatnya untuk mendirikan bait bagi Tuhan. Ini adalah perintah yang diberikan kepada Daud. Kemudian Daud memberikan ini kepada Salomo. Jadi Salomo yang mendirikannya. Dan Salomo menunggu, dan saatnya sampai, dan mulailah setelah dewasa mulailah Salomo mendirikan rumah Tuhan. Kita bisa menerima apa yang Tuhan ingin kita kerjakan untuknya. Perlu banyak sekali peradaptasian. Waktu salah satu juga penting. Dikatakan sampai Tuhan menyerahkan mereka di bawah telapak kakinya. Ayat keempat, tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana, tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Di sini keamanan sama yang di ketiga itu juga sama. Di sini yang di ketiga itu boleh dikatakan seperti iblis, setan. Pada saat kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan, sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa melawan. Tidak ada musuh yang bisa melawan, bahkan setan pun tidak bisa untuk melawan. Tuhan bisa meruntuhkan mereka. Yang Tuhan ingin kerjakan pasti akan berjalan dengan lancar. Satan di bawah kaki telapak otoritas, di bawah atas Tuhan, di bawah Tuhan. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian namamu akan yang hendak kududukkan nanti di atas tatamu menggantikan engkau. Dialah yang mendirikan rumah itu bagi namaku. Di ayat kelima. Di sini yang mengikuti Tuhan, kita melihat Salomo memiliki satu pengurapan yang spesial sekali, yaitu dia melakukan banyak segala sesuatu yang diperintahkan dari ayahnya, dan juga itu warisan dari ayahnya. Dia punya dua generasi kekuatan dan dua generasi dari berkat dan dua generasi hikmat, yaitu ayahnya ingin melakukan, tetapi dipesankan untuk Salomo yang mengerjakannya. Ada beberapa orang yang menyusahkan harus dihabiskan, yaitu Yoab yang menyusahkan harus dihabiskan, dan Simei juga harus dibinasakan. Ayahnya ingin taat punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah itu sehingga diserahkan kepada Salomo. Ini adalah dua kekuatan kuasa dari dua generasi, dan di situ ayahnya juga berpesan untuk berbuat baik kepada orang yang harus diberbuat baik. Yang orang yang pernah membantu, haruslah engkau memberkatinya. Ini adalah dua generasi, pesan dua generasi, dan juga mendirikan bait. Ayahnya ingin mendirikan bait. Keinginan ini sangat baik sekali. Jadi ayah memberitahukan keinginannya, dan Tuhan memberkatiku. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian sehingga diserahkan bagimu. Jadi ini adalah dua generasi, berkat dari dua generasi.
berhubungan, dua keturunan yang berhubungan. Musuh yang paling besar pun dibinasakan dan dikuatkan. Berkat bisa diteruskan untuk keturunan berikutnya. Yang diberkati oleh Daud, demikian juga Salomo diberkati. Yang ayah terima seperti Raja Tirus ada juga pada Salomo. Apa yang ingin Tuhan lakukan juga di situ ada pada Salomo. Itu adalah misi dalam mengikuti Tuhan. Di ayat ke-6, oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambamu membantu biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu seberapa juga kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon, sama seperti orang Sidon. Mengikuti Tuhan ada pertolongan dari Tuhan. Mengerjakan pekerjaan Tuhan ada bantuan dari Tuhan. Pada saat Salomo mendirikan bait, dia perlu barang-barang. Di situ diterangkan dia mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dari seluruh dunia. Dikatakan juga di sini, di antara kami tidak seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti di orang Sidon. Ini mengatakan tentang menebang pohon aras dan sanobar. Mengikuti Tuhan, Tuhan akan mengirim orang-orang untuk membantu kita. Saya pertama kali pada saat saya pertama kali di Amerika pada waktu dilatih, waktu itu saya sebagai pelajar, dan setelah selesai sekolah, ada merasa semua kosong dan tidak ada tamat sekolah di situ, tidak ada trip main tamasya, juga tidak ada banyak menjadi kenang-kenangan. Jadi sendiri yang bikin kenang-kenangan. Pada saat itu juga merasa kami apapun tidak punya. Di dalam 20 ini cuma punya uang, cuma cukup untuk biaya sekolah, semuanya sangat miskin. Pada saat kami mau menentukan untuk pergi, di situ ada seorang yang menyiapkan satu mesin fotokopi. Saya sangat heran. Jadi segala sesuatu apa yang kami kerjakan itu sangat lancar. Pertama kali saya merasakan pada saat ingin melakukan pekerjaan Tuhan, semua lancar dan mendapatkan pertolongan. Pada saat kamu mau mendirikan bait suci, demikian kamu mendapatkan bahan-bahan yang terbaik. Bukan hanya bahan-bahan terbaik, bahkan di bagian bawah ada orang pemahat dan juga bantuan dari Raja Tirus. Jadi di dalam segala bahan, dalam proses, semua itu akan mendapatkan pertolongan. Di ayat ke-7 dikatakan, maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo, ia sangat bersuka cita dan serta berkata, terpujilah Tuhan dari
pada hari ini karena ia telah memberi kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Seorang raja asing bisa memuji Tuhan. Di sini kita bisa melihat pada saat kita mengikuti Tuhan, kita punya bantuan dari Tuhan, dan kemudian di dalam hubungan bisa memuliakan Tuhan. Salomo mengambil keputusan yang benar. Jadi raja asing juga memuji bahwa dia sangat bijaksana. Karena dikatakan di situ di ayat ke-6, dan upah hambamu akan kebayar kepadamu seberapa yang kau minta. Sebab jadi berapapun upahmu aku akan bayar, dan saya sudah mengambil keputusan. Itu harga diputuskan dari sebelah pihak. Kalau bagi saya itu sangat baik sekali. Seberapa harga pun yang diminta akan dibayar. Jadi Raja Tirus merasa anak ini sangatlah bijaksana, dan Daud mempunyai anak yang sangat bijaksana. Karena Salomo juga tahu bahwa Raja Tirus sangat mengasihi ayahnya, sahabat ayahnya. Dia tahu akan memberi yang baik untuknya. Jadi dikatakan berapa harganya itu sudah cukup. Jadi hubungan itu sangat baik. Sehingga di sini dia Hiram memuji Tuhan. Dalam persahabatan, hubungan bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di ayat ke-8, Raja Hiram mengutus kepada Salomo mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh kepadaku tentang kayu arah dan kayu senobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Apa yang kamu perlukan aku akan berikan. Salomo berkata, berapa upahnya, harganya akan aku bayar. Bahkan Raja Tirus memikir bagaimana cara membawa kayu-kayu itu turun. Di sini di ayat kita melihat pada saat kita mengikuti Tuhan, yaitu ya apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, yang ingin Tuhan kerjakan, dan pada saat melakukan di segala sesuatu kita akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Bukan hanya di dunia roh tidak ada setan, bahkan di situ penuh dengan keamanan dan tidak ada lagi malapetaka dalam segala satu. Bahkan di dalam hubungan di situ persahabatan juga ada pertolongan Tuhan. Di antaranya dalam hubungan persahabatan sampai pasal 9 juga ada timbul masalah juga, masalah yang sangat besar juga. Tetapi bukan menerangkan tentang pendirikan bait suci ini. Ya, itu tentang orang-orang karena mendirikannya sudah melebihi sehingga orang berubah sifat. Sehingga di situ mendirikan bait suci sampai 20 tahun.
kita dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita. Kita bersyukur di masa lalu yang baru berlalu. Kita ada baptisan. Kita ada 100 orang yang dibaptis minggu kemarin. Sungguh itu adalah bantuan dari Tuhan. Sepertinya iya. Sepertinya tidak ada apa-apa, tetapi berturut-turut dalam berapa minggu di situ setiap baptisan ada 100-an orang yang dibaptis. Kalau tidak ada bantuan Tuhan, sepertinya tidak mungkin. Kita sepertinya tidak ada mengadakan KKR di beberapa minggu, tetapi mereka percaya langsung dibaptis. Mungkin dulu di gereja ada 1-2 kali pernah mengalami 1 tahun, tapi sekarang 3 bulan berturut-turut setiap kali baptisan lebih dari 100 orang. Itu baik. Kita tidak mengerti mengapa begitu lancar. Ini sesungguhnya yaitu berjalan dalamnya Tuhan. Pada saat kita melakukan dengan iman, maka Tuhan akan menolong kita. Dan juga ini adalah musim untuk penginjilan. Tuhan ingin melakukan sesuatu, maka kita mengikutinya, maka Tuhan akan membantu. Jadi mohon Tuhan memberi kita hikmat. Kita mencari Tuhan. Ada pimpinan dari Tuhan. Dalam waktu kita mengikuti langkah Tuhan. Di dalam segala sesuatu, kita punya respon yang berhikmat. Di sini kita bisa pikirkan kalau kamu Raja Salomo berkata kepada Raja Tirus, berapa uang pun aku akan menepati janji. Bagi saya tidak bisa pikirkan akan masalah ini. Dia punya pengertian, maka ia bisa mengutarakan masalah ini. Sehingga Raja Tirus juga memuji Tuhan. Ini bukan hanya seperti mendirikan bait suci yang sesederhana itu. Kita harus punya pikiran terhadap Tuhan. Yang terbaik akan Tuhan bantu kita. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Allah kita, Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bersama berdoa pada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau adalah Allah dari segala sesuatunya. Engkaulah Allah yang berkuasa. Haleluya. Mari kita memuji, kita berdoa. Haleluya. 耶和华本为他该受大赞美，他名何等伟大，能力存到永远。
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di dalam 3 bulan ini setiap baptisan Tuhan lebih dari 100 orang. Tuhan, ini adalah karya dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan saudara semua, mari kita bersyukur pada Tuhan. Di 611 dalam bagaimana Tuhan menuntun kita. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang membantu kita baik dalam membangun gereja, baik kita menginjil setiap tahun. Jumlah makin bertambah. Kita bersyukur bagi Tuhan. Di 611 kita bisa digembalakan baik. Kami bersyukur pada Tuhan, tolonglah kami, dan juga Tuhan yang membantu kita, yang mendirikan sub gerejanya. Yesus, Engkau memimpin kami, segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Segala sesuatunya kami mengucapkan puji syukur kami Tuhan. Tidak ada satupun yang kami ini bukan kekuatan kami, tetapi karena Engkaulah ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, kami sungguh berterima kasih. Kami demikian mengalami akan Engkau pada saat kami mengikuti Engkau. Engkau membawakan segala harta kekayaan, segala bahan-bahan, segala sesuatunya Engkau kirimkan datang ke sini. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami pada virus ini Tuhan. Engkau membawa untuk tim media datang pada kami Tuhan, sehingga lewat media bisa menyampaikan akan kabar penjanda di mana-mana Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami, sebab hanya Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami. Dari dulu, sekarang, sampai sekalamanya Engkau adalah Raja. Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami terima kasih. Engkau adalah Tuhan alam semesta ini. Di ayat kelima dikatakan, dan ketahuilah aku berpikir-pikir untuk mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikianlah anakmu yang hendak dudukan nanti di atas tatamu dan menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Salomo ditetapkan untuk menggantikan ayahnya dan mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan dan mendirikan bait suci bagi Tuhan. Saudara semua, mari kita pikirkan kita di dalam adakah kita mendekat, adakah lewat ketua sel atau dari pimpinan kita, adakah sesuatu yang diperintahkan untuk kita kerjakan pada hari ini? Adakah satu perintah yang disuruhkan, yang mendapat pesannya untuk kita lakukan dan kita mengambil keputusan untuk melakukannya? Kita berpikir, kita merenungkan, adakah Tuhan otoritas kita, pemimpin kita, atau pimpinan rohani kita? Adakah pesan-pesan
yang diperintahkan dari mereka untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita renungkan bersama. Tuhan, saya berwakil dari saudara-saudari kami. Tuhan, saya berbicara. Tuhan, kami menyambut-Mu, menampakkan diri-Mu kepada kami semua, baik di sini maupun dimanapun kami berada. Kami merenungkan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, yang datang dari otoritas, apa yang mereka inginkan, ada apa itu yang mereka pesan agar kami lakukan. Sanggupkah aku untuk melakukannya? Tuhan, di dalam rohani melihat saudara-saudari kami membuka tangannya, aku pun tidak tahu. Dan tidak terpikir akan semua ini. Tuhan, tolonglah saudara-saudari kami untuk bangkit kembali. Di setiap hari, dalam kesibukan setiap hari, melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan. Angkat kepala. Tuhan, yang datang dari otoritas diteruskan bagi saudara kami, saudara-saudari kami semua. Tuhan, pada saat itu seberapa banyak yang kami lakukan seperti tidak ada arti. Perkara-perkara yang tidak punya arti, bagaimana kami bisa sanggup untuk apakah ini adalah misi dari-Mu Tuhan? Bagaimana bisa sampai pada tujuan? Roh Kudus, aku berseru padamu. Hapuskanlah segala selaput yang ada dan penghadang di hadapan kami. Tuhan, Engkau memberikan kepada setiap saudara-saudari kami dan juga para pelajar, apalagi para pelajar di kelas kedua. Tuhan, demikianlah Engkau memimpin para pelajar-pelajar ini masuk dalam di sekolah Alkitab 611. Ini adalah misi yang datang dari langit, terus dibangkitkan. Tuhan, kami sangat perlu akan Engkau, perlu akan Engkau. Dalam rohani saya melihat sebagian saudara-saudari kami sangat jelas akan tujuan dari misimu, tetapi saya tidak memiliki apapun, seperti tidak mungkin. Saya melihat ini tidak mungkin. Kalau kamu punya seperti ini, letakkan tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, Engkau melihat saudara-saudari kami meletakkan tangannya di hati mereka. Tuhan, Engkau tahu akan hati mereka. Tuhan, Engkau materaikan kepada mereka bahwa itu adalah mungkin.
pada saat Salomo musuh bisakah menghancurkan pada saat Salomo mengambil keputusan untuk mengambil keputusan mengikuti Tuhan. Ini adalah pesan dari Tuhan, dari ayahku. Saya mengambil keputusan saya untuk mengikuti Tuhan. Hapuskanlah segala penipuan tentang bahwa yang tidak sanggup ini bagi saudara-saudari kami, dan karena semua ini adalah sanggup, ini adalah mungkin, mau dengan mengandalkan bantuan dari Tuhan. Kami berdoa padamu, kuasa-Mu ada pada kami. Saudara semua berdoalah pada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja padamu, pertolongan datang padamu. Siapa oh ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Tuhan, walaupun seperti kami tidak mempunyai apapun, tetapi di dalam-Mu Tuhan kami berkelimpahan. Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami di dalam penuh dengan iman, percaya padamu, seluruhnya mempersembahkan bagimu. Tuhan, dalam pikiran kami, kepandaian kami, apapun yang kami punya, apa yang kami pikirkan, yang kami khawatirkan, semuanya kami serahkan di tangan-Mu. Tuhan, Engkau mengenal kami, Engkau yang paling mengenal kami, Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Tuhan, kami berterima kasih, bersyukur. Tuhan, kami berterima kasih, menerima hubungan yang terbaik dari Tuhan. Hubungan yang terbaik dari Tuhan. Setiap bagian untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dalam hidupmu, baik dari barat, timur, selatan, semuanya membantu dan menolongmu. Tuhan akan membantumu. Karena itu adalah kepastian Tuhan, yang ketentuan Tuhan untuk yang ada di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk baik kita, baik di sini atau di sub cabang gereja 611. Masih yang di Hong Kong, ada di Hong Kong. Kita berdoa untuk baik di Taiwan, di sana lagi mendirikan gereja Hainan. Ada tempat yang baru untuk mendirikan gereja.
yang akan mulai dibuka di Kaohsiung, yang sekarang lagi mencari tempat. Sancho 611 lagi mencari tempat, dan tahun ini di Taiwan sub cabang lagi mendirikan gereja. Mari kita berdoa untuk baik di Hong Kong maupun di Taiwan. Kita angkat tangan kita untuk berdoa baik kita di gereja untuk meneruskan berkat berdoa bagi yang sub cabang gereja 611. 帮助我们，主啊，建造你的圣殿，建造你的圣殿，哈利路亚！主啊，我们向你来呼求说，主啊，你加人加力，主啊，给我们有和睦的关系，主啊，以至于建造的圣殿可以兴建起来。主啊，我们赞美你，主，我们感谢你，哈利路亚！是的，主，我们要来仰望。 Tuhan Yesus, kami memandang-Mu. Kami mendirikan bait suci-Mu. Tuhan, di sub gereja kami, dimanapun mereka berada, baik di Hong Kong maupun di Taiwan, semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mendeklarasikan Engkau mencukupi segala bahan-bahan dan orang-orang dan rupa dari bait suci. Dengan jelas Engkau beritahukan kepada mereka, kerjakanlah apa yang ingin mereka kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 我们一起来说，神要我们扩张帐幕，不要限制，阿门。哈利路亚！扬声欢呼，哈利路亚！神话美好蓝图为建造我，发声歌唱，哈利路亚！神说坚定话语为成就我，大山可以挪开，小山可以迁移，带着属天的信心，万事在神手里。我要向着向右开展，扩张帐幕不要限制，你的多地多国威严，神的作为不要限制。扬声欢呼，哈利路亚！神话美好蓝图为建造我，大声歌唱，哈利路亚！神手坚定话语为成就我，大山可以挪开，小山可以迁移，带着属天的信心，万事在神手里。我要向左向右开展，扩张帐幕不要限制，你的多地多国威严，神的作为不要限制。我要向左向右开展，扩张帐幕不要限制，你的多地多国威严，神的作为不要限制，神的作为不要限制，神的作为不要限制。哈利路亚，哈利路亚，Haleluya. Kita berdoa untuk 611, kita agar kuasa Tuhan makin semakin berkembang. Kein Tuhan yang Tuhan perintah Tuhan agar 52 tahun untuk penanaman pohon kehidupan. Kita berdoa Tuhan agar kami bisa melihat baik dari Pastor Joe pesan ini, dan juga untuk Pastor Joshua bisa melihat Tuhan agar kami terus untuk menanamkan pohon kehidupan, baik berhasil atau tidak berhasil penginjilan ini, seluruhnya bibit pohon kehidupan ini akan kami tebarkan. Tuhan urapilah saudara-saudari kami
di segala tempat, dimanapun berada Tuhan. Bagaimanapun keadaan, kami mengambil keputusan untuk menetapkan keselamatan darimu. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Mohon Engkau Tuhan, Engkau terus bekerja di 611 dan terus memakai gereja 611. Kuatkanlah kami, kuatkanlah iman kami. Kami bersyukur dan terima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Membaca Alkitab penuh dengan terang Tuhan dan memberkatimu menjadi pohon kehidupan diangkat oleh Tuhan, haleluya. Kita doa pagi sampai di sini, amin.